wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, dan berilah aku kemampuan kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang lain sesudah aku. Fasakharna lahu riha, maka diberilah dia kemampuan oleh Allah. Kemana dia akan pergi, kendaraannya angin. Dan kemudian syaitan diperintahnya menyelam ke lautan, mengambil intan dan mutiara. Wasyayatina kulla banna'i wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Setan dan iblis yang pemalas dibelenggunya di belakang dapur. Nah, kalau ini tidak saya terangkan, kira-kira apa maksudnya ayat yang saya bacakan ini? Sudah ada enggak ibu yang tahu? Saya ulang artinya ya. Ya Tuhanku, ampunkanlah aku. Berilah aku kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang sesudah aku. Dan kemana pergi dia setelah berdoa ini, dijinakkan oleh Allah angin untuk jadi kendaraannya. Dan setan-setan diperintahnya menyelam ke dalam laut untuk mengambil intan mutiara, membangun negerinya. Setan-setan yang tidak disiplin, diikatnya, dibelenggunya di dapur. Kira-kira siapa yang punya kemampuan begini? Ini orang membaca Quran. Ternyata itu Nabi Sulaiman. Kira-kira raja dari zaman kini lai kemungkin serupa Nabi Sulaiman. Kamapai kendaraannya angin. Kalau raja kini suka makan angin, raun ke sinan, raun kemari. Tu buat SPJ, etong biaya perjalanan. Maka keluarlah biaya negara. Itu seluruh dunia cuy itu. Indah negari awak saja. Jadi Nabi Sulaiman kok dapatlah raja mode itu kini itu banyak terhemat biaya negara. Banyak terhemat. Kenapa? Kalau dia pergi dengan angin perlu enggak BBM? Pertalit pertama aftur. Enggak. Ya kan? Dia tidak menganggarkan biaya untuk membangun negerinya dan tidak berhutang ke Cina. Ya kan? Nyo suruh setan jo iblis menyelam ke dalam laut untuk mengambil intan mutiara. Jadi artinya raja yang seperti ini tidak akan ada sampai hari kiamat. Sekarang raja mengabek setan serupa Nabi Sulaiman telah terdengar. Kalau indah menggeliang pak, tak manggu.
Kiro-kiro ada ndak rajo di dunia masuk kini nan bisa mengabek setan. Indah. Nan kapa angguan rajo di kabek setan. Atau mangguan. Jadi kalau raja diikat oleh setan itu banyak. Sehingga yang didengarkannya bisikan setan. Dia rampas harta rakyat. Dia susun undang-undang yang merugikan buruh. Ya kan? Ditangkapnya ustadz sudah mengaji. Ada enggak di zaman kini korajo nomor itu? Nah, ini bapak-bapak ibu. Dan dijebloskan ustadz itu ke dalam penjara. Ya kan? Jadi di zaman kini seluruh dunia rajonan banyak suko makan angin. Ya kan? Indak mengendalikan angin. Jadi kita doakan walaupun tak pas serupa Nabi Sulaiman, tapi minimal bapak-bapak rajo tu punya IT. Apa tu IT? I itu iman. Takwa. Ada ibu-ibu jamaah masjid, namanya kan? Masjid Imam Bonjol, ya Allah. Ya kan? Yang menulis nama pahlawan untuk masjid bukan orang Sumatera Barat, tapi orang yang tinggal di Pekanbaru, walaupun asalnya ada sebagian dari kecil. Kok jalan Imam Bonjol tadi? Kira namu musaji ke mana Imam? Agar kita jangan lupa siapa pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Kalau di Aceh siapa? Di Jawa siapa? Di Sumatera Barat siapa? Di Telatang Kamang siapa? Nah, kita harus mengenang jasa pahlawan. Ibu, Tuanku Imam Bonjol tuh kalau ibu calik kan ada fotonya. Pakaiannya jubah dulu. Baju gamis tuh pakai sorban. Senjatanya apa? Pedang. Kendaraannya kuda. Jadi rata-rata pahlawan nasional di zaman dulu itu ndak takui coba dia Belanda. Senjatanya padang, kendaraannya kudo. Iya kan? Dan dia naik kuda itu jumplitan, sama dengan reklame rokok Marlboro itu. Nah, walaupun mereka berjauhan, tidak ada telepon, tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada komputer, tidak ada laptop, tapi mereka bisa berkomunikasi. Tengku Umar dari Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, mereka bisa berkomunikasi. Tuanku Tambusai diri Allah. Hanya itu komunikasi. Ya kan? Hanya masukan di Allah suara bisikan kawannya tu dari jauh. Kenapa orang itu seperti itu? Hatinya bersih, Pak. Awak muka tak bisa itu gini dek banyak maliang piti covid. Orang tak mati covid di covid anjo. Orang banyak dosa tu. Iya kan? Nah, kalau ada orang di rumah sakit meninggal, amu mengecek covid dapat piti. Nyo bagi piti je orang nan menyuruh mengecek engkau. Kejadianlah orang kau di akhirat nanti. Jadi hati kita telah banyak tertutup dengan dosa, maka kita tidak bisa berkomunikasi secara makrifat itu lagi. Ya kan? Nah ini. Itulah Tuanku Imam Bonjol. Rupo di siko nyojadian orang namo Musa. Sia dulu dan menyarankan, dan siapa yang menyetujui itu namanya sampai kini mudah-mudahan masuk surga orang. Bab itu mana doa Ustaz. Tuanku Imam Bonjol ini Pak menggerakkan pasukannya itu santri. Dulu pahlawan plus ulama, ulama plus pahlawan. Iya kan? Nah, dengan apa? Mereka bergerak dengan pedang, senjatanya kuda, pakaiannya gamis, dia pakai sorban. Apa yang mendorong mereka bersemangat mengusir penjajah? Yaitu kalimat yang kita baca setiap kita bergerak di dalam salat. Allahu Akbar. Tapi buat dia awak Pak, orang-orang Islam kok gini, orang awak lo nak menuduh apa tu Islam tu teroris, intoleransi. Kok masuk anak orang Islam ke pesantren jangan dimasukkan ke sini letu maraki bom. Nyo calon
Begitu ibu-ibu yang terhormat. Sedangkan yang mati-matian syahid pada jalan Allah, tergenang darahnya di persada ini, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, adalah pahlawan-pahlawan Islam yang sekaligus ulama. Lari Belando dek orang wak, lari, ya kan? Tinggal duriannya selai, durian bulan, durian Belando. Itu hebatnya. Tuanku Tambusai, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Cik Ditiro, Tuanku Marjoan Palawan, Pangeran Diponegoro, ya kan? Kemudian Tuanku Narenceh dari Tilatang, kamangnya keteknya pisamo jelado kutu. Lompeknya 3 kali tingginya. Itu Tuanku Narenceh itu. Sekarang banyak orang menyalahkan Islam. Padahal orang yang merebut kemerdekaan ini pahlawan ulama yang sekaligus dengan santrinya. Tidak ada pedang, hanya dengan bambu runcing. Atau masuklah orang Asia menjajah awak balik. Atau namanya Jepang. Ada namanya Jepang. Aku tiko dijajah Jepang ku 3,5 tahunnya Pak. Itu kecil orang gaek, demo tidak masuk dong. Sebab Jepang masuk tahun 62, ambo lahir 52. Orang lahir tahun 65, siapa? Alu merakanya tu lain. Orang lahir tahun 65, kalau kayak gini tu. Tapi tak ngerti dia lah Jepang menjajah tu. Kok dibilang dikaji masuk nan talampau semasuk tahun 60 iyo di 42. Sekutu kalah dek Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang babuek sakandaknya. Alim ulamanya bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan kayu di rimbo batilanjang, kulit diambil ke pakaian, taruh namanya masuk itu. Orang mati ndak bakapan ni jo kain putih do Pak, tapi jo lapiak pandan. Sadonya nyo hilang di Jepang tu, bare gulo kain atau mengko kulit taruh kain orang. Adi kulit taruh tu basarang kapindiang. Tumo. Itu penderitaan orang kita di zaman, tapi mereka tidak kenal putus asa. Jalan selangkah hendak sampai sepakuk hendak putih, kini gagal isu ulangi, dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilek teraknya. Karena kegigihan, akhirnya orang bersatu, mereka juga dilatih berperang oleh Jepang, maka Jepang itu karena keterlaluan, negaranya ditakdirkan oleh Allah, dibom oleh sekutu, sepakat PBB, maka dibomlah Hiroshima dan Nagasaki. InsyaAllah bapak-bapak kaum muslimin lah menelepon lo orang Minang na membuat musajid sinan, insyaAllah Ustaz Ristawardi sampai lo ke Jepang. Lah menelepon ya Pak, ya kan? Ya kepetang lapai ke Australia, lapai ke Malaysia. Dan tak ada gini cik bini saja. Ini bapak dan ibu. Ya kan? Mungkin kapai kaja Jepang. Ya kan? Ini para jemaah. Kalau menurut ibu-ibu sagai amboko 72, lain tak apa bini balik. Hah? Tuan mau tanya dulu, lain tak apa? Lah kita tinggal situ dulu, kita taruh cerita galai. Banyak nan komentar nampaknya. Ya kan? Itu ibu-ibu Bapak. Ya kan? Akhirnya setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Tenno Haika menyerah. Anak buahnya di seluruh Indonesia juga tahu. Ya kan? Maka diserahkanlah senjata ke tentara peta namanya. Tentara Pembela Tanah Air. Ingat tak sejarah itu? Siapa yang melatih tentara peta itu? Jepang. Ya kan? Tapi nyo ndak kalah mental Jepang kok Pak. Itu kelebihannya. Nyo kumpul lah ulama di bawah jam gadang. Ya kan? Bawah jam gadang tinggi itu di antaronyo ayah Buya Hamka. Ayah Buya Hamka itulah nanta amuh tabi ke matahari. Jepang kok menyembah matahari. Hanya suruh madok ke matahari itu ndak amuh ayah Buya Hamka.
Tuhan dan Allah. Ya kan? Nyo cuba mauji dek Jepang kok. Jepang kok kan ada padang tajam namanya katana. Orang nan santiang memainan padang tu namanya samurai. Jadi samurai itu ndak pedang, orang yang memainkan. Nah, awak kadang-kadang ndak tahu dah Pak. Padang samurai je ndak. Padang tu bahasa Jepangnya katana. Di mana kami cari ada to Suzuki pernya nan tagak tu ajib. Atu katana mereknya di muka mah. Muka katana dia gia namo jan kalian larian kancang-kancang toko pernya tagak acok taunya on mudah tabalik. Kalau jatuh hang sadang kancang waang mati liang putui samo jo kanai padang atu mengkonyo buek mere oto apa tu pedang bersilang katana nyopaku ayah buyam ka ko itu. Apakah ayah buyam ka ko ndak talok di padang? Yang jelas Allah berkehendak ketika itu memang ndak dimakannya di padang tu liau dok. Kata beliau, Allahumma kfina bima syi'ta. Bukan sihir, Pak. Ya Allah, saya berserah diri kepada engkau. Cukuplah engkau menyelamatkan aku kalau engkau berkehendak. Mematikan aku kalau engkau berkehendak. Dia tidak minta selamat. Karena engkau yang maha kuasa, ya Allah. Ternyata Allah menyelamatkan ayah buyamka ini. Iya kan? Malam buang padang tu di tulang beliau patah. Pucik Jepang tu. Kok orang gini kok aja. Satajam kok padang tak taluk je. Ya kan? Akhirnya Jepang ini minta maaf. Nyo pakai baju kimono. Ayah buyamka kok tak mendandam. Nyo taruh ke manin. Ke maninjau ke kampungnya. Nyo turui di Jepang. Nyo pakai kimono. Baju adat Jepang tu. Baju kimono tu di Jepang tu. Cukui menyongkok jo jilbab serupa ibu goselnya. Kimono tu pakaian Jepang yang sopan, lapang, tak tutui aurat sadanya. Kalau disongkok jo jilbab sama jo pakaian awak. Laki-laki bersih itu. Nyo pakai kimono tu di Jepang ko, nyo pai mencari ayah buya. Tiba di sinan domo arigato gozaimasu masta. Tu hormat nanya tu. Kalau arigato saya tu terima kasih. Kalau pakai domo tu nyo hormati wana. Kalau Jawa kan demo kan, itu demonstrasi. Di Jepang demo arigato gozaimasu masta. Basimpuhnya, maafkan kami. Anda adalah orang yang dekat dengan Tuhan Anda. Tidak ada yang putus kepala orang kena samurai ini, tapi Anda diselamatkan oleh Tuhan Anda. Ya kan? Besoknya Jepang hilang Bukit Tinggi sadonya, tinggal lubang nasel. Kena celek bawa pulanglah kampung. Kanalah pergi ke ngarai. Lihat dojo Jepang senan. Ndak lubangnya setinggal. Siapa yang berjuang itu ulama, santri, pahlawan. Islam itu produk Allah. Kebetulan nabinya na dipercaya Allah orang Kalau orang terletak buluh ko nabi ya, abaso pakembaru ko Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab karena Rasulnya orang bukan kita Islam fanatik Arab, tapi mengikuti Allah dan Rasul. Jadi apa-apa jangan takut menyuarakan Islam. Boleh yang mau tanya cik Pak? Boleh? Ada enggak Pak nala masuk Islam Nusantara? Ada? Kalau ada mati salah Pak lain. Ya kan? Supaya jangan gadang nado. Nah, ada Islam Nusantara itu sudah Pak. Inna dina indallahil Islam. Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kewajiban kita yang akan memilih pemimpin karena negara awak katanya negara demokrasi, daulatnya daulat rakyat. Akan begitu dalam teori, tapi masih ada dia rampas harta rakyat. Rasanya di Kepulauan Riau kan namanya tampang di belakangnya. Tapi kalau tidak jadi lah dok. Tidak. Ya kan? Untuk kepentingan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita, rakyat kita yang telah bertahun-tahun di sana, itu yang akan teraniaya.
Ajan tak pilih jo pemimpin namun dia itu lihat sesudah awak baik suak memilih. Jadi hati-hatilah memilih salah pilih awak tanya ayo. Memilih laki saya tak pandai bu, iya kan? Tanya ayo, tu setahun jo baru nyola bini le je. Pada awak rancak je le. Sebab inyo panganai hati ke induk-induk kau siko kan hati. Itu laki-laki mato karanjang. Ibu galak menengah itu perusia dulu nanti itu. Perusia tu saat parusi induk puyuh. Lah sudah batalu nyo talu ko nyo tinggal. Laki nyo marah mi talu. Nyo paim cari laki je lain. Aja ibu tiru itu ndak. Itu namanya induk pu. Ada akibatnya Ustaz? Ada akibatnya. Dek puyuh tu indak disayang dek induknya belaki panjang teh. Sehingga badannya kete, ikunya singke, tabangnya ndak tinggi, acok di jari orang, dibakar orang, didabiah. Karena nyo ndak pandai tabang tinggi, nyo jari di orang. Penyebabnya induknya kata. Tio sebentar balaki talu tinggal. Ada ndak jamaah musaji Imam Bonjol kena itu? Kalau ada ubahlah perangai lah. Sebab kebahagiaan yang sebenarnya dalam hidup ini dimulai dengan kepatuhan kepada Allah, bukan materi. Ibu ada ndak dengar uang orang sudah bermiliar, tapi kaum muslimin nanyo makan babayo kenyo. Makan bayamnya sambuk kaki di bawah merah, ndak bisa tapak kaki di pijaan. Makan gulai kambing tensi dan zona naik. Dimakan tunjang ndak bisa lutui di bawah beselole. Piti ba? Anak boleh dimakan kantang saya babui. Itulah tak kantang duit namanya. Kalau ndak boleh awak makan apa lah, itulah tak kantang. Kalau nak kurang awak makanan yang bergizi, ya kan? Tubuh kita akan lemah. Semangat kita akan kurang. Ya kan? Ambonyo suruh lalu di Pekanbaru ko di Pak Tony di Hotel Pangeran. Ya kan? Kironya di hotel ko untuk makan pagi itu banyak. Ya kan? Tapi deklah di jamu orang lo di musaji ndak teragut lo leh. Di musaji le mengaji subuh tadi lama lo nasinya. Tambah lo jo jaguang. Tute taluannya buya, kotiko taluannya macam. Iya kan? Atau ndak lama lo nasi di hotel lah. Iya kan? Kaum muslimin, kalau di Siko Hotel Pangeran tu bintang 5 tu ndak? Asinan kami di laluan. Ndak elok jadi ustaz. Minuman ni talu makan lama dijapui joto. Jadi ibu-ibu kalau ada dilamar ustaz jangan ditolak terima sana. Lai bapiti lah ustaz konya. Kalau namanya ya ndak rancak do ustaz. Apa tu ustaz? Untuang sayui tapi dapet. Ya kan? Karena honornya bak kecil pengurusnya magianya. Aku lah barang mau mengaji, ndak ada orang sama honornya. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Apa begitu? Namun kita syukuri karena Allah masih memberi kita rezeki. Semenjak ibu berangkat dari rumah tadi, sengaja aku pergi ke Masjid Imam Bonjol untuk mendengarkan tausiah Ustaz Irsawardi dari Sumatera Barat. Semenjak ibu turun janjang sampai di sini, ibu nantikan saya selesai ngaji, kemudian setelah selesai ibu pulang, tibolo ibu di janjang balik, malaikat baru berhenti mendoakan. Lain tak panik je tu Ustaz sejak kami pagi tadi, sampai lo kami tiba di rumah mendoa senyo. Lain tak panik. Indak, bang ke tak panik malaikat. Nyo ndak punya nafsu. Yang ada baginya akal. Ada malaikat ini Pak diciptakan oleh Allah menyandang aras, memikul aras Allah. Sajak disuruh dulu sampai kini ndak ada berhenti-hentinya. Ndak ada merasa panik karena nafsunya ndak ada. Ndak ada minum teh talua gitu. Sama jambu ko ayo putih panjang tadi lagi orang. Ini bapak-bapak dan ibu. Ibu dan bapak yang terhormat. Apa doa malaikat untuk kami? Ingin tak ibu tahu? Maaf ya bu, doanya bukan mendoakan ibu kaya. Sebab seluruh malaikat sudah ditugasi oleh Allah adonan kamanurunan hujan.
adon angka membagi rasaki, adon angka mencabuinya nyao, adonan menjago awak siang malam kamapai, adonan menulihan doso jo pahalo. Dia sudah tahu nasib manusia ini. Maka malaikat tidak akan pernah mendoakan kita jadi kaya. Sebab orang kaya itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi yang didoakan malaikat itu lebih baik daripada kaya. Aduh, ya Allah. Ampunkanlah dosa jamaah yang pergi ke masjid Imam Bonjol ini ya Allah. Apa saja kesalahannya semenjak dia balik sampai sekarang, ampunkan ya Allah. Ya kan? Ampunkan dosanya semenjak dulu sampai sekarang ya Allah. Itu doa pertama. Doa yang kedua, engkau telah mengampunkan dosanya, telah engkau tip dosanya, masukkanlah jamaah yang mendengarkan pengajian ini ke dalam surga ya Allah. Mana rancak jo kayo? Rancak doa itu lah kan. Orang kayo alun tentu masuk surga lebu. Lebih-lebih nan sempili karyang. Ya kan? Nak mau bersedekah. Ado kota infak nak mau nyo Messi nyo galak se kota infak tu. Nampak dia kota infak sebetul tak? Kota infak tu. Masuknya ke dalam. Kalau galak se kota infak tu lebih Messi nyo. Ya kan? Boleh tahu ibu orang sempili? Ambo ke orang piaman bertanya, ciri orang sempili itu jo, hari hujan payuangnya kapik. Tak aja onda nyo igi. Kok kemakan gulai ayam nyo dabi ayam sakit. Akhirnya nyusi de bini lalu di masjid. Di kalau ada apa-apa ko lalu di masjid itu tanda di usia bini tu. Karena kikir, ceke, sepili ka karyang, jaguang. Kita jangan kikir. Kikir tu lah itu ibu. Ada basi bule sepanjang wak. Kasih. Itu orang bengke cok maka itu. Bahas sifatnya kikir itu Ustaz. Orang lain nyo gosok sampai licin dan inyo aja nusak. Atau kikir. Ya kan? Orang seperti ini akan dimarahi oleh Allah. Kenapa? Dia tidak sadar bahwa hartanya yang banyak itu sebenarnya harta Allah. Hanya ditumpangkan kepadanya sebentar akan ditarik oleh Allah kembali. Berapa banyak orang sedang kaya, hartanya berlimpah, tapi dia meninggal tiba-tiba. Rumah kos 1000 kamar, ya kan? Taranak Jawi 1 juta ikut, tapi meninggal tiba-tiba. Bini mudo, ya kan? Lah sampai idahnya, hanya nikah jo pacar lamonyo, nyo bawa ke rumah awak itu sedari kubu aja lihat. Nikah bini dia melihat. Atau Pak. Jadi Bapak Ibu yang kaya, infakkanlah harta itu sedikit. Tidak seluruhnya, hanya sebahagian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak semuanya. Karena kita juga butuh harta. Anak kita akan sekolah, anak kita akan kuliah. Selesai dia kuliah dapat kerjaan, kita ke peminan. Minantu kok dapat lo jantan orang Priaman ke minantunya minta japui lo. Ini bapak-bapak dan ibu. Kan banyak pitih gunanya. Ya kan? Tapi kita selalu mengeluarkan infak itu untuk jalan Allah. Jadi doa malaikat itu dua saya. Ampunan jamaah ku ya Allah. Malaki ibu tiba di rumah aku nyo mendoa aja mah. Kini nyo seram doa aja mah. Masukan ibu-ibu jo pak-pak tu ke dalam sarugo. Coba bayangkan berapa jam dia mendoakan kita semenjak pergi tadi. Dia tidak letih. Coba bayangkan itu. Tapi ada cie kambo kecean. Walaupun awak kini di musaji, malaikat mendoaan, tapi ada nan tak dapat hasil doa tu. Siap, orang nan suko berutang pi membayar uli. Kalau ada ibu nan cuy itu keluar salah nak dapat ibu doa tu. Mau utang murah balunak-lunak gigi dari lidah. Bekolah ke membayarnya caran ni orang nak minta kau. Dia tahu caran. Tak pacaran nak. Pacakaknya cakai orang tu. Sekitu utang dia nyoba sasak-sasak anak dia. Mengerengkangnya ke orang tu. Ketika menyalang dulu, hanya lunak-lunak giginya jari lidah. Nanti ini mau jujulo dan bayi ni paguno wana. Tu dan kabelaki bandi. Kemayu uang pernikahan. Bila membayarnya buransang orang nama utang. Orang nama dia itu tu dia mendoa na malaikat nyo kini di musaji ndak dapatnya.
Keluar salah pak namanya hutang nak mau bayar tu. Danya doa ni lekat. Itu dia. Tapi kan tak doa situ tu tak. Dah. Tapi lebih hamba bu. Nya tawarannya di orang melalui apa? Kau pinjaman ringan, bunga lo. Untuk ada yang mau kamu pinjam pitih lah. Tak ada gunanya lah. Orang rumah lah ngati anak lalape sadonya. Untuk apa itu? Ya kan? Makan acok di bawah orang. Ini bapak-bapak. Rumah ada tempat tinggal. Itu aneh. Ya kan? Bini nak minta beli baju, tak lu ada lah. Dah beli baju cik dah. Anak ada orang situ gini lah. Mudah-mudahan istri saya itu diampunkan oleh Allah. Sebab dia wanita sabar. Yang kedua pandai menyimpan. Ada lo bini awak kau pak pariwak tiri. Ya kan? Awak tanah jo kayu. Kayu masih disiramnya minyak tanah. Tapi pariwak kau tiri. Lai duit api. Enggak. Asyik nang periuk tiri tu. Nang gilo bau tang sebelinder, bau tang mixer, bau tang rice cooker, bau tang vakum cleaner, bau tang magic jar, bau tang laki, bau tang sana yang utang. Ini orang tak punya planning, tak punya rencana yang matang. Utang tu akan menyusahkan kita. Ya kan? Adulah cik lah produksi ko rancak dapat orang ke bini nyo. Pi memasak nak pandai. Hanya menelepon saya ko ndak mau WA bali sambal kaya dah. Ambo kok dapat bini mensabali sambal se taruh ya ndak bini jo ino ndak lah. Barana ke rancaknya. Dia ambo nang katuju bini ko pandainya membuat asam padeh patin. Ya kan? Kemudian nyo membuat randang masuk minyaknya ke daging tu. Kalau membuat kaliola saja sudah makan tarasoyo lamaknya. Kok membuat gulai kambingnya aromanya rurui bulu hidung ni nyo. Ya kan? Kemudian tioknya ke masaknya tanya kawak dulu. Ya kan? Sambal nang kalama itu berusi narancak pak. Nak bantunya saya. Ya kan? Alah narancak bantunya memasak nak pandai badaknya 5 macam bantunya. Lipstiknya adonan hitam, adonan sirah, adonan kuning, adonan ni. Siapa bu kalau kamu masaknya pagi, ya kan? Tunyo tanyo Fir'aun tu. Dah Fir. Bangko galak ibu. Ya kan? Sambal nang kalamak dah Fir. Nang kalamak tu kan dak nan mahan. Ya kan? Ikan patin, ikan semak baru dapat di batang air, mani ndak daging. Dipanggil masin atau dia sampah pade tu dibuat rimbang mata kambe pario ya Allah ya Tuhan tu abi nasi tu ada nak kamu tanya cik lah beli ya kan ibu mana suko suami perokok je ndak suko ibu ndak perokok lain terangkan dapat dah bonci ayam muncul ni nyo apa nak lalok je nyo muncul bonci ayam, ya kan? Mangko berhenti lah. Orang tu, cek. Jadi artinya sebenarnya di surga tidak ada rokok. Jadi supaya apa? Tidak tagamang, pak ingin neraka, ingin surga. Ingin surga. Jangan tagamang pak masuk surga. Tu rokok nak do. Berhenti lah saja kini. Lain terangkan ada pak tu. Kau tidak tu stres masuk surga nanti rokok dah. Kalau tidak berhenti pak mesok tu tidak urusan lain kan tidak ada yang bagi pak piti pembeli rokok tu mah. Mesok salah sampai mati. Dirawat ke mesok namanya. Ya kan? Tak ada merokok tu ayam. Ya kan? Merokok namanya. Nah, saya doakan jamaah yang datang hari ini sehat walafiat. Saya sakato suami istri. Anak cucu jadi anak cucu yang saleh dan salehah. Rasaki bertambah banyak. Dan menggalih gadang labonya. Dan menjando dapat laki balik. Ya kan? Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dunia dan